Ya Allah, karena kehendakmu Iqbal lahir, hamba percaya qada dan takdirnya sudah menjadi bagian dari rencana dan ketetapanmu ya Allah. Tak berlebihan kiranya kalau hamba berharap tuntunan dan bimbinganmu kelak mengisi hari-harinya ke depan. Ya Allah, tak ada yang bisa melebihi kebahagiaan seorang ibu dengan berharap Engkau mengabulkan doa untuk putra kami Iqbal, keberkahan di hari ulang tahunnya hari ini. Ya Allah, berilah aku kekuatan, ilmu pengetahuan, dan kearifan agar langkah dan perbuatanku selalu membawa manfaat bagi kehidupanku. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kalian. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu menjadi anak yang soleh. Mira, Gunadi, Mama nggak dirayain. ayo silakan masuk. Enggak ah, orang kaya kok pelit. Capek-capek datang ke sini tapi nggak dirayain. Bukannya pelit Karin, karena ini permintaannya Iqbal sendiri. Dia nggak mau ulang tahunnya dirayain besar-besaran. Dia hanya cukup didoain aja. Oh, Iqbal itu emang anak yang hebat. Masih kecil, tapi nggak minta yang macem-macem. Selamat ulang tahun ya Iqbal. Om doain supaya Iqbal tambah pinter. Ayo kasih selamat sama Iqbal. Selamat ya Iqbal, selamat ulang tahun ya. Ya. Kamu tante? Sama Tante Mira. Cium dong tangannya Tante Mira sayang. Nggak boleh gitu dong sayang. Ayo. Iqbal jadi anak baik. Ayo, ayo. Ih, tante gemes deh. Sorry, tante nggak bawa kado. Nggak apa-apa, tapi gua ada kado khusus buat lo. Ini terima. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Buka sayang. Buka. Ih, bagus banget. Lukisannya mirip kamu. Lukisannya mirip aku. Wah, ternyata si Karin punya bakat juga yang melukis ya. Iqbal, Karin ini jago banget kalau ngelukis. Dia ngelukis tuh persis sama aslinya. Sih. Gila, tambah banyak aja koleksi perhiasan ipar gue ini. Enak banget sih dia dimanjain Firman. Seandainya saja semua perhiasan itu jadi milikku. Bal, menurut kamu tante pantas nggak pakai kalung berlian mama? Nggak pantas kalau minjem punya mama. Iqbal, ini Mama mau dihadiahin buat Karini sama Karin sebagai hadiah perayaan ulang tahun kamu. Ya. Yuk kita cari yuk Karininya sama Karin. Karini, Kak Karin. Ini buat Karini, ini buat Kakak Karin. Makasih. Jaga baik-baik ya. Iya, ya, Bal. Terima kasih ya. Wah, kalung. Bagus banget. Bagus ya, Kak? Iya. Makasih ya. Iya. Pokoknya aku nggak mau kalau kamu buka mata sebelum aku suruh. Iya, aku merem terus. Tapi kamu cepetan dong. Tunggu, aku ambil dulu udah kadonya. Awas lo jangan buka mata. Nanti kadonya nggak aku kasih loh. Ya cepetan, aku udah kepengen nih kadonya. Iya, iya. Ini kadonya. Emangnya apaan sih kadonya? Kan aku udah bilang kadonya itu rahasia. Mata kamu. Ya, Mr. Harry. Ya, Mr. Harry, tolong berikan saya 1 jam untuk menyiapkan dokumen-dokumen itu. Bagaimana, Mr. Harry? Oke, see you later. Siapa Mas yang telepon malam-malam? Mr. Harry, dia besok mau ke Amerika. Jadi saya harus ketemu malam ini juga. Dan sekarang saya harus menyerahkan dokumen-dokumen penting yang akan dibawa ke Amerika. Kamu ikut ya, Mah?
Tapi Mas, nggak mungkin dong kita ninggalin Iqbal sendirian di rumah. Cuma sebentar kok, Ma. Lagi pula juga Iqbal tidur kan? Udahlah. Mas, Udah, kamu ganti baju. sayang, Mama pergi ya, Nak. Ma, cepetan dong. Ntar Mr. Harry keramaan nunggu. Ayo. Ma, aku punya rencana nyekolahin Iqbal ke Amerika. Mama setuju nggak? Enggak, aku nggak setuju Iqbal di sekolah di Amerika, Mas. Dia tuh titipannya Allah, dia tuh amanat dari Allah. Kita tuh harus jaga dan harus urus dia. Ma, aku pengen Iqbal jadi orang hebat. Dia butuh pendidikan yang tertinggi, Ma. Mas, percaya deh, Iqbal itu bakalan jadi orang hebat walaupun dia hanya keluaran dalam negeri. Awas, Mas! Asyhadu alla ilaha illallah. Papa, Mama. Papa, Mama. Papa, Mama. Papa, Mama. Mama, Papa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Papa, Mama. Tunggu nanti, Papa, Mama kenapa? Iqbal, papa dan mama kamu mengalami musibah semalam. Mereka meninggal dunia. Papa, Mama. Jangan ninggalin Iqbal, tapi Iqbal nggak punya Papa Mama lagi. Mama, bangun ya dia aja dong. Bangun, Mama. Aku udah ini Papa Mama kenapa? Bal, papa dan mamamu sudah mendahului kita. Ya. Kita harus ikhlas melepas kepergian mereka. Kamu harus tabah ya, nak. Bal, anak yang soleh itu anak yang mendoakan orang tuanya, bukan malah meratap menangis, ya Bal? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Mama dan Papa Iqbal ya Allah. Amin. Kasihan Iqbal ya, Pak. Orang tuanya meninggal. Ya Fitri, mudah-mudahan kita doakan semoga arwahnya diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Pak, jangan diem aja dong, pura-pura sedih. Ma, papa tuh nggak bisa nangis. Mama aja yang pura-pura sedih. Wakilin papa. Ih, Papa belum banget deh. Ini kan kesempatan kita untuk mencuri perhatian si Iqbal. Mama tenang aja, soal si Iqbal mah gampang. Masih banyak waktu. Aduh, Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula
Kasihan Iqbal, sudah yatim piatu. Padahal saat ini dia sedang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan orang tuanya. Aduh, kalung ini bagus sekali. Cantik sekali aku pakai kalung ini. Tante, Ngapain kamu kesini? Kan tante udah bilang, jangan masuk ke sini tanpa seizin tante. jadi ambil. Itu kan punya mama. Tahu nggak? Mama papa kamu itu udah mampus. Jadi semua yang ada di rumah ini termasuk perhiasan ini juga milik tante. Enggak. Perhiasan itu tetap milik Mama Iqbal. Tante tidak boleh sekali-sekali menyentuhnya. Jangan kurang ajar kamu ya. Tante jahat. Tante jahat. Udah berani kamu ngelawan tante ya? Hah? Awas kamu sekali lagi kamu ngelawan tante, bikin jengkel tante, rasain akibatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Ustadz? Begini Pak Gunadi, saya tadi ke tempat Bapak, tapi rumah Bapak sudah kosong. Memang sudah kosong. Kata tetangga, rumah Bapak sudah dijual. Apa betul begitu Pak? Ya nggak apa-apa kan? Saya jual rumah-rumah saya sendiri. Dan nggak ada masalah kan saya pindah ke sini. Rumah ini kan rumah adik saya sendiri. Tapi Pak Gunadi, Pak Ustadz, saya minta Anda tidak terlalu jauh mencampuri urusan keluarga saya. Ayo kamu, kurang ajar, keterlaluan. Kamu ngapain aja sih? Hah? Aduh. Masya Allah. Bu Mira, ada apa ini? Kenapa Iqbal dipukuli? Dia salah apa? Pak Ustadz, nggak usah ikut campur. Anak ini sudah ngelawan saya dan bikin saya jengkel. Saya rasa bukan begitu cara menangani anak-anak. Kasihan kan Iqbal. Dia anak yatim piatu. Pak Ustadz, kalau dia nggak nakal, saya nggak bakalan marah. Anak ini udah kurang ajar sama saya. Astagfirullahaladzim. Masa dia melakukan begitu? Setahu saya Iqbal itu anak yang soleh. Tolong, jangan kasari dia. Saya tidak akan tinggal diam jika saya melihat Iqbal tersiksa. Lalu Anda mau apa Ustadz? Saya akan melaporkan istri Anda kepada yang berwajib. Oh, jadi kamu berani mengancam saya? Hah? Lapor polisi! Silakan, saya tidak takut. Dan sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Dan jangan kembali lagi ke sini. Assalamualaikum. Ustaz, tungguin Pak Ustaz. Mau kemana Pak Ustaz. kamu? Mau kemana kamu? Pak Ustaz, tungguin Pak Ustaz. Pak Ayo Ustaz. masuk! Masuk sana, masuk! Cepetan masuk. Nah, ayo masuk! Awas kamu jangan keluar ya! Tuh anak otaknya encer juga. Mati-matian dia ngelarang aku ngambil perhiasan mamanya. Ma, si Iqbal itu anaknya cerdas. Makanya Mama hati-hati sama dia. Pak, kita harus cari cara supaya otaknya tidak berfungsi lagi dan dia jadi tolol seumur hidupnya. Gimana caranya, Ma? Ya jangan sekolahin dia. Aku khawatir kalau dia sekolah, dia bisa jadi batu sandungan buat kita nantinya. Mama emang hebat. Iya dong. Kamu nggak usah belajar-belajar. Nggak belajar aja kamu tolol. Apalagi kamu pakai sekolah. Ayo, Ma, bakar semua. Diam kamu. Udah sekarang sana pergi. Ngapel lantai sana. Diam. Sekarang kamu ngepel lantai sana. 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 Asyhadu alla ilaha illallah. Sial, susah banget lagi nih soalnya. Karin, lu bisa kali? Enggak ah, PR menggambarku aja belum selesai. Emangnya kamu lagi ngerjain soal apaan sih Rini? Rini lagi. Sembarangan lu manggil-manggil orang. Kakak, bego. Iya, maafin Iqbal. Kalau Iqbal boleh tahu, soalnya apaan sih? Emang lo bisa? Nih, awas ya kalau salah.
udah selesai. Hei Iqbal, ngapain kamu pegang-pegang buku sekolah? Hah? Udah tante bilangin jangan pegang-pegang buku sekolah. Saya cuma menolong. So nolong-nolong orang lagi. So pinter kamu. Mampus lo. Kamu lagi. Belum kapok kamu, ha? Ayo sini, kurung aja. Nangis sepuas-puasnya. Kalau perlu ngadu sama Tuhan. Tenang. Mama, temen Iqbal, Mama. Pak Ustaz, Astaghfirullahaladzim. Firman? Pak Ustaz, tolong selamatkan anak saya Iqbal. Rawat dia agar dia menjadi anak yang soleh, Pak Ustaz. Tolonglah, Pak Ustaz. Subhanallah. Kejadian ini seperti sebuah amanah. Subhanallah. Lapar, makan tuh pintu. Wah. Loh, Karin, Rini, cepetan. Jemputan kalian udah datang, nanti ditinggalin. Ayo, cepet. Ayo cepet sana, cepet. Dah. Mama udah bikinin ayam spesial buat Papa. Ma, si Iqbal udah dikasih makan belum? Kayaknya dari semalam dia belum makan. Baru juga semalam, 3 hari gak dikasih makan juga gak apa-apa. Lagian lebih cepat mati lebih baik. Jadi kita lebih cepat juga menguasai kekayaannya. Ya nggak, Pak? Mama emang hebat. Lapar tanam. Ya Allah, tolonglah Iqbal ya Allah. Iqbal lapar ya Allah. Tolonglah Iqbal ya Allah. Iqbal lapar ya Allah. Iqbal lapar banget ya Allah. Siapa kamu? Aku sahabat kamu. Aku disuruh Pak Ustadz yang menjaga masjid di sana untuk mengasih kamu makanan ini. Kamu pasti lapar kan? Kamu udah makan? Pak Ustadz udah memberiku makan. Ini untuk kamu, makan. Sekarang kamu pasti udah kenyang. Ikut aku yuk. Tapi kita mau kemana? Pintunya kan dikunci. Tadi kamu kesini lewat mana? Kamu tenang aja Iqbal. Sekarang pegang tangan aku. Sekarang pejamkan mata kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jaga Iqbal baik-baik dan lindungi dia. Bantu dia untuk merebut kembali hak-haknya yang telah diambil pamannya. Iya, saya akan jaga dan lindungi Iqbal. Ustadz, Iqbal, kok kamu ada di sini? Ya Allah, saya
berjanji akan melaksanakan amanah yang Engkau kirimkan lewat utusan-Mu itu, ya Allah. Apapun yang terjadi, saya akan perjuangkan meski mati jadi taruhannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Pak, kok si Iqbal nggak ada? Iqbal, Dikunci kok. Mana ya, Pak? Jangan-jangan dia diculik sama si Ustadz itu. Anak-anakku sekalian, bahwa sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, mati kita, hidup kita, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat tuh, Pak. Bener kan apa yang Mama bilang? Pasti dia ada di sini. Ustadz, saya takut sama mereka, Pak Ustadz. Kamu tenang aja, Bang. Nggak usah takut ya. Berhenti. Jangan coba-coba masuk ke masjid ini. Keluar kalian. Masjid ini terlalu suci untuk diinjak oleh orang semacam kalian. oke. Kami akan pergi. Tapi serahkan dulu Iqbal pada kami. Apa penyiksaan kalian terhadap Iqbal belum cukup? Maaf, kehadiran Iqbal di sini karena kehendak Allah. Jadi jangan harap saya menyerahkan Iqbal kepada kalian. Sekarang kalian keluar dari sini. Oke, kami akan keluar dari sini. Tapi serahkan dulu Iqbal kepada kami. Kalau tidak, kami akan adukan Ustadz ke polisi. Saya tidak takut sama siapapun, kecuali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, usir mereka. Oke. Kami akan pergi. Tapi ingat Ustadz, urusan kita belum selesai. Kami akan kembali ke sini. Ya udah cepat keluar. Pak, sebaiknya kita laporkan saja Ustadz itu ke kantor polisi. Kita adukan dia telah menculik si Iqbal. Kita jangan ambil resiko, Mah. Posisi Ustadz sekarang sedang di atas angin. Lupain aja dah si Iqbal. Toh rumahnya sekarang udah kita kuasain. Baru rumahnya, Pak. Belum perusahaan papanya. Pokoknya Mama tenang aja. Semua pasti Papa dapetin. Yang penting seluruh harta kekayaannya Firman harus jadi milik kita. Hei, kok belum pergi juga? Pergi nggak? Wah, Pak hebat ya. Ternyata keahlian Kak Karin menggambar bisa banget buat masukin tanda tangan Om Firman ini. Ya nggak? Gimana, Pak? Sama nggak, Pak? Pak, ini persis banget tuh. Berarti sekarang kita udah bisa bikin surat-surat yang memerlukan tanda tangan si Firman. Asik tuh, bisa kaya raya dong, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Fitri? Aku masih belum pantas dipanggil Ustadz, Fit. Maaf Mas Iqbal kalau aku mengganggu. Oh, nggak apa-apa kok, Fit. Kamu kenapa? Lagi ada masalah ya? Mas Iqbal tahu aja. Fitri kemarin emang mau minta tolong. Insya Allah aku akan bantuin kalau aku mampu. Emang ada masalah apa kamu? Papa depresi berat. Dia seperti kehilangan kendali. Putus asa. Kok bisa gitu? Emang kenapa? Perusahaannya terancam bangkrut, Mas. Masya Allah. Fitri sudah coba ngasih pandangan ke Papa. Tapi Papa tidak berubah. Mungkin Mas Iqbal punya saran buat Papa agar terlepas dari persoalannya. Ya udah, kalau gitu
Aku ntar akan coba ngomong sama papa kamu. Siapa tahu aja ilmu agamaku bermanfaat. Mas Iqbal mau kan temuin papa aku? Pak Ustadz, saya ingin menagih janji. Janji apa ya? Saya pernah meminta Pak Ustadz agar tidak hanya mendidik dan membesarkan Iqbal, tapi juga membantunya supaya bisa merebut hak-hak warisan orang tuanya kembali. Saya ingat. Tapi saya mengalami kesulitan karena Iqbal sudah tidak suka dengan harta. Pak Ustadz jangan putus asa. Coba yakinkan dia. Warisan itu pasti akan membawa berkah bagi orang banyak jika tidak dimiliki oleh paman yang jahat itu. Ya, saya janji. Saya janji akan laksanakan itu. Saya harus sampaikan amanat ini. Pak Ustadz, saya udah benar-benar nggak tertarik sama harta itu, Pak. Buat saya nggak ada yang lebih berharga dan nentramin hati saya selain cinta Allah. Dengar Iqbal, Bapak hargai keputusan kamu itu. Tapi ini adalah masalah hak. Kamu harus perjuangkan itu. Enggak, Pak. Om Gunadi boleh aja ngambil semua harta saya. Tapi dia nggak akan bisa bawa mati, Pak. Justru di akhirat nanti, dia harus bertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bal, kamu tidak boleh tinggal diam terhadap kebatilan yang ada di depan kamu. Karena memperjuangkan hak itu adalah perintah dari Allah. Makanya kamu harus perjuangkan itu. Saya tidak terima tuduhan itu, Pak Hakim. Saya merasa tidak pernah mengambil harta kekayaan milik adik saya. Yang saya ambil itu adalah hak saya. Dan perlu Pak Hakim ketahui, kalau adik saya itu berhutang dalam jumlah besar kepada saya. Dan dia belum melunasi hutang-hutangnya. Dan sebelum meninggal, almarhum adik saya memberikan wasiat kepada saya untuk memberikan seluruh harta kekayaannya kepada saya sebagai pembayaran dari segala hutang-hutangnya kepada saya. Saya punya segala bukti-buktinya, Pak Hakim. Pak Doni, tolong perlihatkan pada Hakim semua bukti-buktinya. Ya, saya terima berkas ini dan akan saya pelajari supaya persoalannya lebih jelas. Interupsi Pak Hakim. Sebelum kasus ini diputuskan, saya mohon Pak Hakim memberikan waktu tambahan pada kami. Baiklah, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 28 bulan depan. Asyhadu alla ilaha illallah. Iqbal, kamu harus hadir di pengadilan sebelum jam 10:30 karena kita akan mendengar keputusan hakim hari ini. Maaf, Pak. Saya nggak bisa. Biar gimana pun, kamu harus hadir dalam persidangan itu. Pak Ustadz, dari awal saya udah bilang, saya sama sekali nggak tertarik sama kasus ini. Lagian percuma juga saya hadir. Saya pasti kalah. Nah, kamu nggak boleh putus asa begitu. Yakinlah bahwa Allah beserta orang-orang yang benar. Nah, Pak Sobari, sebaiknya Pak Sobari pergi dulu. Biar nanti saya dan Iqbal akan menyusul. Baik, kalau begitu saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, sebaiknya kamu pergi dulu ke pengadilan ya. Kenapa Mas Iqbal tidak bersedia datang ke pengadilan? Padahal kesaksian Mas Iqbal menjadi bukti kunci kejahatan Om Gunadi. Fit, aku tuh bukannya nggak mau jadi saksi. Aku cuma nggak pengen nyimpen dendam yang terlalu berlarut-larut sama keluarganya Om Gunadi. Sekalipun mereka sering nyiksa aku waktu masih kecil. Iya, Fitri bisa ngertiin. Tapi ketidakhadiran Mas Iqbal bisa menjadikan Om Gunadi memenangkan perkara.
Aku percaya, Fit. Kehendak Allah yang terbaik terhadap kita lah pasti yang akan terjadi. Ini pesanannya, Pak. Makasih, Mbak. Minum, Fit. Kami sudah memberikan toleransi pada penggugat untuk memberikan kesaksiannya. Tapi karena hingga kini yang bersangkutan belum juga hadir, maka kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menetapkan keputusan. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi, kami berkeyakinan bahwa almarhum Firman memang telah mewasiatkan untuk membayar hutang-hutangnya kepada kakaknya, Saudara Gunadi, dengan seluruh kekayaan almarhum dan sah secara hukum jatuh ke tangan. Tunggu, Pak Hakim. Maaf saya datang terlambat. Karena saya harus mengumpulkan bukti yang lebih konkret lagi mengenai perkara ini. Saya yakin Pak Hakim akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah setelah melihat ini. Baik, kalau saudara masih ingin memberikan kesaksian, silakan. Apa saya juga harus disumpah, Pak Hakim? Ya, semua orang yang akan memberikan kesaksian harus disumpah. Lalu, apa sanksinya buat orang yang sudah disumpah tapi memberikan kesaksian yang salah? Apa maksud saudara? Anda telah mempermainkan persidangan ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Dalam buku catatan milik om saya ini, Pak Gunadi, terlihat jelas kalau Karim, anaknya, berusaha untuk memasukkan tanda tangan papa saya. Dikatakan bahwa om saya memberikan banyak hutang pada papa saya. Tapi sebenarnya justru terbalik. Om saya lah yang punya banyak hutang. Dan setelah kepergian papa saya, om saya membayar semua hutangnya dengan uang papa saya. Kwitansi, tanggal, dan tanda tangan adalah semua buktinya. Itu fitnah, Pak Hakim. Dia mencoba memutarbalikkan fakta. Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti yang sah, maka demi hukum saudara Gunardi, Mira, dan Karin dihukum 7 tahun penjara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Ustadz, selamat. Akhirnya kita berhasil membongkar kemungkaran. Tunggu sebentar, Pak Sobari. Kok tahu-tahu Pak Sobari mengucapkan selamat? Loh, Pak Ustadz kok malah kaget? Bukannya Iqbal sudah ngasih tahu kalau kita menang perkara di pengadilan? Iqbal, kesaksianmu di pengadilan sungguh luar biasa. Sampai saya nggak mengerti bagaimana caramu mengumpulkan bukti-bukti kelicikan keluarga Gunadi dalam waktu yang singkat. Pak Sobari, Iqbal tuh nggak pergi ke pengadilan. Dia tuh bersama saya seharian di sini. Betul, Pak Sobari. Saya nggak pergi ke pengadilan hari ini. Aneh. Ini nggak mungkin, Pak. Ini nggak mungkin. Orang saya ngeliat sendiri dia datang ke pengadilan dan bersaksi di depan hakim, Pak. Subhanallah. Ini keajaiban, Pak Sobari. Allah telah menunjukkan karunia dan kebesarannya pada Iqbal. Iqbal? Aku sahabat kamu. Aku disuruh Pak Ustadz yang menjaga masjid di sana untuk mengasih kamu makanan ini. Kamu pasti lapar kan? Makhluk suci, kamu ngilang kemana aja selama ini? Sesungguhnya aku selalu bersama kamu, Iqbal. Tapi udah bertahun-tahun kita nggak ketemu. Aku udah besar, kok kamu kayak gini aja? Aku selalu bersama-sama orang yang berserah diri dan percaya akan kekuasaan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah.
Kamu ingat nggak? Dulu kamu pernah ngasih aku hadiah ulang tahun iguana di situ. Kan aku udah bilang adanya itu rahasia. Mana tanganmu? Nih. Oh, padahal kamu takut banget sama iguana kan? Iya. Jadi masuk ya ke rumah yuk. Masuk ya. Kamu nggak beda jauh ya sama papa kamu? Masa sih? Justru orang-orang banyak yang bilang kalau aku tuh mirip sama mama. Enggak lagi. Mirip papa kamu. Terserah kamu deh. Ya Allah, Engkau berikan jodoh yang sesuai dengan harapanku. Semoga kami menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Ya Allah, mungkin gak ada lagi yang bisa ngebahagiain aku selain mendapat suami seperti Mas Iqbal. Masih banyak orang di dunia ini yang dibutakan oleh nafsu duniawi, ingin menguasai harta orang lain dengan menghalalkan segala cara, seperti yang dilakukan oleh Gunadi dan Mira istrinya terhadap Iqbal, keponakan mereka sendiri. Tetapi kepasrahan dan ketakwaan Iqbal kepada Tuhan membuat Yang Maha Kuasa berkenan menurunkan hidayahnya, sehingga ia mengalahkan kebatilan dan kemungkaran paman beserta keluarganya. Tuhan senantiasa berkenan kepada kita yang mau berusaha dan selalu berserah diri dengan penuh iman kepadanya. Kita percaya, seberat apapun cobaan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan akan bekerja untuk melepaskan apapun beban kita. Tuhan Maha Besar, lagi Maha Pengasih dan Penyayang.